Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan Ibu hari ini? Semangat, Bu. Nah, biar lebih semangat lagi, kita beri tepuk-tepuknya ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak Ibu selalu semangat belajar ya. Apalagi sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang unik ya kan. Nah sebelumnya Ibu absen lagi ya. Siapa kira-kira ada anak Ibu? Aya, Hadir, Bu. Nuria, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. biar lebih afdol keberadaan kita hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa. Coba anak Ibu aja, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fid-dini wa 'allimna bit-ta'wil. Pastinya ya Allah, berilah kepahaman dalam urusan agama dan ajarkan tafsir Al-Quran. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu lihat berdoa itu dengan semangat, dengan khusyuk. Kenapa mesti seperti itu? Karena dengan berdoa akan menanamkan sifat ketakwaan dalam diri kita, ya kan? Kita belajar ada kelima PPLA, ada ketakwaan, kebinekaan, ya kan, keteladanan. Nah, Ibu sudah melihat anak-anak Ibu dengan berdoa sudah khusyuk. Apalagi nanti hari ini kita belajar tentang P5 PPLA. Tema kita hari ini adalah tentang kebinekaan tunggal ika. Siapa yang tahu apa itu kebinekaan? Siapa lagi yang bisa jawab? Iya, Nuria. Iya, berbeda-beda tetap satu tujuan. Apa itu maksudnya? Siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang tahu, Mas? Berbeda-beda tetap satu tujuan. Apa saja kira-kira yang berbeda-beda itu? Agama, suku, ras, apa lagi Nak? Makanan, iya banyak dari Sabang sampai Merauke kita berbeda, baik bahasanya, baik makanannya, ada tradisinya. Ada tradisi itu apa kira-kira? Apa ada tradisi? Siapa yang tahu? Apa itu ada tradisi? Apa itu? Kebiasaan. Nah, ditanya lagi. Makanan khas tradisi. Maka Ibu mengambil kita tema kita adalah ajri. Dengarkan Ibu. Oke. Kita mengenal tradisi melalui makanan tradisional. Yang kita bahas adalah kita akan membuat makanan tradisi dari daerah kita, dari daerah Aceh, Padang Lawas. Itu itak pohul. Itu yang mana itu bentuknya? Dari gula, bahannya gula, tepung, air, sama kelapa. Kemudian ini dicampur. Bentuknya seperti apa? Iya, diremas. Katanya pohul itu bahasa kita itu digenggam. Nah, dalam tradisinya pohul itu berarti menggenggam. Kalau menurut tradisi sesuatu adat itu harus kita genggam secara bersamaan. Makanya di dalam makanan tradisi kita ada namanya itak pohul. Kalau coba Ibu kasih waktu 5 menit, ada beberapa. Oh, kita lihat dulu video ya. Video dari itak pohul. Kemudian nanti kamu akan membahas. Nanti akan Ibu tanya beberapa orang dari video yang kamu lihat. Lanjut aduk pakai tangan kiri supaya benar-benar tercampur rata. Ada 3. Oke. Nah, Ibu akan membagi kelompok seperti biasa. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ini kelompok Nora, Kak Anggi, anak guru, ini anak Bayu. Nah, jadi nanti kelompok Nora akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, coba tuliskan bahan diskusinya. Kelompok 1 akan mendiskusikan
bahan dari kelapa. Kenapa harus memilih kelapa? Bagaimana bentuk kelapanya? Apa filsafat yang diambil dari bahan tersebut? Oke, kemudian kelompok 2 akan membahas tentang bahan tepung. Coba analisa bagaimana kandungan tepung, bagaimana kenapa kita memilih tepung, ya. Kelompok 3 akan membahas tentang bahan selanjutnya, itu gula merah. Gula merah itu terbuat dari apa? Atau gula dari hasil tradisi kita. Kelompok 4 akan menyimpulkan apa makna yang terkandung dari makanan tradisi yang ada di daerah kita, yaitu berupa kita koul-koul, ya. Jadi kesimpulannya nanti akan dipresentasikan oleh kelompok anak baru. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Tidak ada yang bercerita, semua kerjasama. Karena di dalam P5 PPLA adalah adanya sifat kerjasama, ya kan? Bernalar kritis, keteladanan, ya kan? Jadilah orang yang teladan yang mau bekerja sama. Tidak ada yang bercerita, silakan kerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Oke, setelah waktunya 10 menit, Ibu suruh nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti 2 orang per kelompok maju ke depan, menjelaskan apa tadi yang kalian analisa dari bahan-bahan makanan tradisi kita. Oke, silakan maju kelompok Moradu. Iya. Kenapa mudah untuk perbuatan kita koul-koul diartikan sesuatu yang lebih mudah bisa menyatu dengan kehidupan. Dalam perbuatan kita memberikan tekstur dan rasa yang segar dalam makanan kita koul-koul. Oke, ya. Sudah selesai, itu saja analisanya. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok Moradu. Filsafat yang terkandung dalam makanan khas tradisi kita koul-koul. 1. Dari segi bahan tersebut, dari bahan yang memberikan tenaga atau kekuatan dan tepung. 2. Agar kehidupan indah dan manis seperti manisnya gula aren. 3. Kehidupan terbaur yang akan memberikan beragam manfaat kebaikan untuk halayak ramai atau gelapa. Iya. Oke, kita kasih aplaus. Dari bahan-bahan yang sudah kalian diskusikan tadi, sebenarnya Ibu sudah membawa bahan-bahannya. Oke. Nah, tadi filsafatnya kita menggunakan tepung beras. Kenapa dipilih tepung beras? Ya, kelompok 2 tadi menjawab dengan benar. Kelompok 2 menjawab dengan benar, yaitu menggunakan tepung beras karena tepung beras itu merupakan sumber karbohidrat utama sebagai makanan pokok kita. Jadi setiap ada tradisi yang ada di dalam daerah kita menggunakan tepung sebagai sumber tenaga, ya kan? Kemudian ada kelapa. Nah, kelapa muda. Lebih bagusnya sebenarnya kelapa muda karena dia masih agak lembek, ya kan? Dia lebih, karena kita koul ini kadang-kadang dikukus ataupun kadang-kadang dia dimakan dengan mentah, ya kan? Kalau misalnya kita markokat itu kadang-kadang ada yang mentah, karena pernah kalian makan kan? Sering kan? Nah, kalau datang guru ada kita makan itak kan? Ada kita makan itak mata atau makan apa namanya itu? Yang pakai kuah itu, ya kan? Beras, ya kan? Nah, itu dia ya. Kenapa menggunakan kelapa? Kelapa itu sebenarnya banyak manfaatnya. Apa yang tidak berguna dari kelapa? Semua berguna kan? Iya, Bu. Nah, yang ketiga bahannya adalah gula merah. Kalau dari kita sebutkan gula merah, tapi di tempat kita gula bargot. Bargot itu apa? Aren. Gula aren. Dari mana dapat gula aren ini? Terbuat dari apa dia nak? Air dari apa tadi dunia? Dari air nira. Kalau dalam apa itu kan ada di kosong, dia mengeluarkan cairan disebut dengan air nira. Air nira itu dimasak sampai kental, lama proses pemasakannya sampai dia berbentuk seperti bubur dan dia menjadi nanti mengeras menjadi gula aren ataupun bahasa daerah kita adalah gula bargot. Nah, dari ketiga bahan ini caranya sangat mudah sekali, ya kan? Tepungnya nanti coba Nuria bantu Ibu, karena koul-koul minggu depan ya. Dan Ibu akan menilai kita
itak polu-polu siapa yang lebih bagus bentuknya dari rasanya, bentuknya dan kreasinya ya. Kita berkreasi. Nah, kita berkreasi membuat sesuatu yang lebih berinovasi. Bersih tangannya, nak. Coba dulu potong-potong kecil sampai apa? Namanya itu malala. Nah, ya. Malah. Keluarkan kelapanya, tapi dia semua. Rapatkan dengan sedikit lagi. Bersihnya tangannya. Bersih. Bersih. Oke. Udah cuci tangan tadi kan? Oke. Ya. Dia 1:1. Oke lagi nak. Oke. Nah, bisa ya. Yang lainnya tidak ada yang bercerita. Oke, setelah bahan-bahannya kita buatkan, ada kelapa, ada tepung dan gulanya. Gulanya kita isi titik seperti yang sudah diiris kawan kita tadi, ya kan? Nah, di dalam satu wadah maka akan kita satukan seluruh bahan, mulai dari gula merah, kelapa dan tepung. Nah, coba disatukan, Alia sama Nuria. Kemudian nanti setelah disatukan, diaduk sampai menyatu antara gula, kelapa sama tepung, sampai menyatu betul-betul. Kita pol-pol ini bisa juga kita makan mentah, ya kan? Kalau kau mau, bisa juga dimakan mentah. Ya. Nah, setelah kita buat, kenapa disebut dengan itak pol-pol? Coba didengarkan biar bisa kelompok besok untuk selanjutnya ya. Kenapa disebut dengan itak pol-pol? Karena kita mengepal, menggenggam, itu namanya pol ya, sampai dia berbentuk 5 jari kita dengan kuat. Apa namanya? Bersatu. Nah, dalam tradisi kita berarti ketika kita menggenggam sesuatu, kita itu harus bersatu, ya kan? Matangnya boleh kamu kecil. Nah, coba perhatikan anak ibu, silakan duduk aja. Nah, silakan nilai perhatikan ke depan. Ketika itak pol-pol sudah kita buat, seharusnya dikukus, tapi boleh juga tidak dikukus. Ini boleh kita makan, ini pun rasanya enak karena dia masih ada sari kelapanya yang menyatu dengan tepung dan gula. Nah, inilah bentuk itak pol-pol kalau dia tidak dimasak. Nah, kalau misalnya tidak suka dengan yang tidak dimasak, jadi kita memakan yang dimasak saja. Nah, seperti ini, ketika sudah dikukus, maka warna gula itu akan kemerahan dan pecah. Ini rasanya gurih, enak dan manis. Sebagai makanan tradisi dari daerah kita. Kira-kira sudah paham anak-anak ibu semuanya? Paham. Berarti untuk minggu depan proyeknya ibu suruh membuat perkelompok, membuat itak pol-pol sudah bisa? Bisa. Oke, silakan duduk. Yang duduk ya. Oke. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini sudah dimengerti anak-anak ibu, mulai dari bahannya, pemilihan bahan, cara pembuatannya, bahan. Oke, coba kesimpulannya. Apa kira-kira hari ini kesimpulannya? Makanan tradisi dari daerah kita, salah satunya apa? Iya, itu pol-pol. Nah, tepung dari bahan apa saja? 1. Kelapa. Kedua, tepung beras. Ketiga, gula merah. Apa kira-kira artinya dengan bentuknya? Bersatu, karena dia dikelola menurut keunikan ataupun makanan khas dari daerah kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat dimengerti dan memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk lebih berkahnya, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillah.